Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Laili Agustina Rahmawati, untuk mata kuliah Ekologi Pertanian, dan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga dengan materi aliran energi. Apa itu aliran energi? Aliran energi merupakan proses mengalirnya energi yang dimulai dari cahaya matahari sebagai sumber dari segala sumber energi. Kemudian cahaya matahari ini akan diserap oleh tanaman selaku produsen dan diubah dalam proses fotosintesis menjadi energi kimia. Kemudian akan produsen ini akan dimakan oleh konsumen sehingga energinya juga akan secara otomatis berubah ke konsumen, berpindah ke konsumen, dan kemudian akan tersebar ke seluruh lingkungan dalam bentuk energi panas. Itu yang dinamakan sebagai aliran energi. Jadi aliran energi itu sebenarnya adalah proses perpindahan energi yang ada di bumi yang diawali dengan energi yang ada di sinar matahari yang berupa energi kalor, yang kemudian energi dari sinar matahari ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis dan mengubah yang awalnya energi cahaya menjadi energi kimia, dan selanjutnya dalam rantai-rantai makanan produsen akan dimakan oleh konsumen, yaitu herbivore untuk konsumen tingkat satunya, sehingga terjadi aliran energi lagi dari tumbuhan ke konsumen. Kemudian konsumen satu yang herbivore ini dimakan lagi oleh konsumen kedua yang kebanyakan adalah karnivor, sehingga terjadi aliran energi lagi dari konsumen satu ke konsumen dua sampai dengan ke konsumen puncak. Hal yang sama juga terjadi di ekosistem pertanian. Kalau semisal kita bayangkan di suatu lahan sawah misalnya, di situ juga terjadi aliran energi yang sama. Dimulai dari mana? Tetap startnya adalah energi matahari. Kemudian energi matahari diserap oleh tumbuhan yang ditanam oleh petani, bisa itu padi atau jagung atau kacang, gitu. Kemudian dari tumbuhan tersebut menggunakan energi matahari untuk proses fotosintesisnya, sehingga tumbuhan bisa berkembang biak, menambah jumlah padinya enggak, yang awalnya ditanam cuma satu, kemudian beranak menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun perpindahan energi selanjutnya terjadi dari tumbuhan yang kita tanam, yang ditanam oleh petani ke misalnya serangga, misalnya ke belalang, karena kan belalang sebagai herbivore dia di lingkungan di ekosistem sawah akan memakan tumbuhan padi ini gitu, misalnya makan daunnya, atau walang sangit misalnya dia akan menyerap bulir-bulir atau cairan yang ada di bulir-bulir padi. Nah, dari situ nanti misalnya belalang dimakan oleh burung gitu, maka terjadi perpindahan aliran energi dari belalang ke burung. Kemudian burung ternyata dimakan lagi oleh misalnya ular misalnya. Berarti akan terjadi perpindahan aliran energi lagi ke ular, seperti itu. Konsep aliran energi dalam pertanian. Dalam ekosistem pertanian, tanaman ini berfungsi sebagai penangkap energi dari sinar matahari. Sehingga tanaman akan berusaha untuk menaikkan efisiensi dalam pemanfaatan energi ini. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian efisiensi pertanian ini diperoleh dari mana? Yang pertama adalah efisiensi pertanian
diperlukan untuk memperbanyak energi yang bisa ditangkap oleh tanaman. Dan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi, salah satunya adalah teknologi rumah kaca. Kenapa kok teknologi rumah kaca ini dapat meningkatkan penangkapan cahaya matahari oleh tanaman? Karena di sistem rumah kaca, di teknologi rumah kaca, panas matahari yang masuk ke dalam rumah kaca akan disimpan di dalam rumah kaca tersebut. Tidak bisa tidak bisa lepas dari rumah kaca tersebut atau dipantulkan keluar rumah kaca tersebut, tapi dia akan mantul balik dan sehingga bisa dimanfaatkan lagi oleh tanaman yang ada di dalam rumah kaca. Yang kedua, untuk mempengaruhi laju fotosintesis yaitu dengan mengatur aerasi tanaman sehingga meningkatkan laju pertukaran CO2 antara daun dengan atmosfer. Ini untuk apa? Pertukaran CO2 yang dipakai tanaman dengan atmosfer? Tentunya karena dalam proses fotosintesis tanaman ini dia membutuhkan gas yang namanya adalah karbon dioksida selain air. Sehingga ketika aerasi tanaman atau pertukaran udara tanaman ini berlangsung dengan baik, maka kebutuhan tanaman terhadap karbon dioksida akan semakin meningkat gitu. Selanjutnya, tanaman memiliki kemampuan menyerap energi matahari 15 hingga 22% untuk proses kehidupannya. Jadi dari 100% yang energi yang diberikan oleh sinar matahari ke dalam bumi, yang mampu diserap tanaman itu hanya sekitar 15 sampai 22%. Dan tanaman mampu melakukan fotosintesis 2 hingga 5% dari total radiasi sinar matahari yang mereka tangkap untuk membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu tanaman disebut sebagai autotrof atau makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kemudian konsep aliran energi ini dalam pertanian dapat digunakan yang pertama adalah untuk mengukur produktivitas. Apa itu produktivitas? Produktivitas merupakan laju penambahan atau penyimpanan energi oleh suatu komunitas dalam suatu ekosistem. Nah, produktivitas ini ada dua jenis, produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Apa itu produktivitas primer? Produktivitas primer adalah produktivitas yang terjadi pada tingkat produsen. Meliputi misalnya untuk produksi materi organik, kemudian di mana produksi materi organik ini digunakan untuk pertumbuhan yang dilakukan oleh organisme autotrof. Kemudian kalau produktivitas sekunder itu apa? Yaitu produktivitas yang terjadi pada tingkatan konsumen, meliputi produksi materi organik baru pada hewan yang bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian produktivitas primer ini juga dibagi menjadi dua, produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Bedanya apa? Kalau produktivitas primer kotor, kecepatan total fotosintesis yang mencakup banyaknya bahan organik yang digunakan dalam proses respirasi atau pernafasan. Sedangkan kalau produktivitas primer bersih merupakan kecepatan penyimpanan bahan organik pada jaringan tumbuhan sebagai kelebihan bahan yang sebagiannya telah dipakai gitu untuk respirasi tumbuhan. Atau intinya kalau produktivitas primer kotor itu tidak seluruhnya dihitung gitu, baik yang dipakai energi yang disimpan maupun energi yang dipakai itu semuanya dihitung. Kalau yang produktivitas primer bersih yang bahan organik yang disimpan di jaringan tumbuhan
yang digunakan, tapi yang hanya menghitung yang disimpan saja, sedangkan yang digunakan untuk respirasi itu sudah tidak dihitung lagi gitu. Terus yang kedua adalah untuk menaikkan produksi tanaman, karena ketika seseorang itu paham terkait dengan konsep aliran energi, maka dapat memanfaatkan aliran energi ini untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Misalnya dengan melakukan itu tadi apa, rumah kaca, kemudian memberi mulsa dan sebagainya. Di mana upaya-upaya tersebut merupakan bentuk rekayasa yang dapat menaikkan produksi suatu tanaman. Yang ketiga adalah pemanfaatan atau penggunaan limbah pertanian. Karena dalam konsep aliran energi ini, limbah pertanian ini sebenarnya juga menyimpan energi yang apabila dikelola dengan baik juga dapat kembali ke lingkungan sebagai unsur yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah penangkapan energi. Penangkapan energi ini yang dimaksud adalah upaya mengoptimalisasi penangkapan energi dari sinar matahari untuk pemanfaatan untuk dimanfaatkan tanaman melalui proses fotosintesis. Caranya bisa banyak sekali, termasuk yang tadi yang penggunaan rumah kaca, kemudian menggunakan plastik dan sebagainya. Yang terakhir adalah untuk kebutuhan pangan manusia. Jadi konsep aliran energi ini dapat diterapkan untuk menghitung apakah kebutuhan pangan manusia itu tercukupi atau tidak untuk memprediksi itu gitu. Oke, selanjutnya. Ini adalah daur materi dan energi. Jadi bisa dilihat pada skema ini ada dua garis, yang berwarna merah adalah siklus mineral, kemudian yang berwarna hijau adalah aliran energi. Jadi aliran energi sumber awalnya berasal dari sinar matahari, kemudian dipakai oleh produsen, yaitu tumbuhan atau tanaman berklorofil, kemudian terjadi perpindahan dari produsen ke konsumen. Yang tingkat 1 di mana ini diduduki oleh kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian terjadi aliran lagi ke konsumen tingkat 2 yang berupa karnivora kecil, di mana karnivora kecil ini biasanya makanannya adalah konsumen tingkat 1, dan kemudian terjadi aliran energi lagi dari konsumen tingkat 2 ke konsumen tingkat 3 atau karnivora besar. Yang makanannya biasanya adalah karnivora berukuran kecil. Terus dari sini ketika mereka misalnya mati, maka akan terjadi perpindahan energi juga dari bangkai-bangkai tersebut, kemudian dibusukkan, berpindah ke mikroorganisme, kemudian misalnya bisa jadi mikroba atau jamur, dan akan berubah menjadi humus gitu, tersimpan di tanah. Kemudian bahan-bahan yang sudah membusuk ini terjadi mineralisasi oleh mikroba, misalnya jamur-jamur untuk kelompok jamur ini dimineralisasi oleh jamur menjadi bahan yang mineral yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan gitu. Jadi ini adalah proses atau aliran energi yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna merah ini apa? Ini adalah siklus mineral, hara gitu, materi. Jadi kalau yang merah ini sama sebenarnya dengan yang hijau, kecuali pada saat si tumbuhan ini mati dan diuraikan oleh mikroorganisme, baik itu jamur, bakteri, ataupun yang lain, maka akan berubah menjadi bahan mineral tanah, di mana bahan mineral tanah ini akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan, diserap,
kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan berklorofil ini gitu untuk tumbuh dan berkembangnya. Gitu. Untuk daur materi ini merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Sumber materi utama adalah planet bumi yang di dalamnya itu ada berbagai mineral gitu. Kemudian secara berturut-turut materi tersebut akan berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dan kemudian akan kembali lagi ke tanah atau ke bumi. Itu adalah daur atau siklus materi. Nah, dalam proses daur siklus mineral dan aliran energi ini terjadi apa? Terjadi proses makan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, proses itulah yang dinamakan sebagai rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain yang disertai dengan pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme dalam proses makan dan dimakan. Misalnya, ini rumput dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular dan seterusnya. Atau yang tadi di apa? Di siklus yang tadi itu kan ada tanaman padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang dan seterusnya. Nah, para ilmuwan ekologi mengenal 3 jenis rantai pokok dalam rantai makanan. Apa saja 3 macam rantai pokok itu? Yang pertama adalah rantai pemangsa. Apa itu rantai pemangsa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Dan yang kedua adalah rantai parasit dan yang terakhir adalah rantai saprofit. Mari kita lihat. Rantai pemangsa, apa itu rantai pemangsa? Rantai pemangsa adalah rantai yang landasan utamanya merupakan tumbuhan hijau yang berfungsi sebagai produsen. Kemudian rantai pemangsa ini akan dimulai dari hewan yang bersifat herbivor, kemudian dia berperan sebagai konsumen pertama, kemudian dilanjutkan dengan hewan karnivor yang berperan sebagai konsumen kedua, dan kemudian seterusnya sampai dengan konsumen puncak. Atau biasanya di konsumen puncak ini bisa bersifat omnivor atau pemakan segala, bisa makan hewan ataupun bisa makan tumbuhan. Yang kedua adalah rantai parasit. Apa itu rantai parasit? Rantai parasit ini dimulai dari organisme besar hingga organisme hidup yang hidup sebagai parasit. Contohnya apa? Contohnya adalah cacing yang hidup di hetimwi sapi, misalnya kayak gitu. Terus bakteri yang hidup di dalam tubuh manusia, ataupun benalu yang nempel di tanaman, dan yang lainnya. Kalau rantai saprofit, kalau parasit itu pasti merugikan. Tapi kalau saprofit dia hanya menempel tanpa merugikan inangnya. Gitu. Rantai saprofit ini biasanya dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai, misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai ini tidak berdiri sendiri, tapi antara ketiganya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pada akhirnya membentuk jaring-jaring makanan. Apa hubungannya rantai makanan dengan tingkat trofik? Salah satu cara suatu komunitas berinteraksi dengan peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan sehingga terjadi perpindahan energi, elemen kimia dan komponen lain dari satu bentuk ke bentuk yang lain di sepanjang rantai makanan. Atau dengan kata lain, melalui rantai makanan ini terjadilah proses pemindahan energi maupun elemen kimia yang nanti akan mempengaruhi susunan dari tingkat trofik dalam struktur ekologi.
Tadi sudah disebutkan ada rantai makanan, ada jaring makanan. Bedanya apa? Kalau rantai makanan kan jalurnya itu hanya satu, mata rantainya hanya satu. Tapi kalau jaring-jaring makanan lebih kompleks dari rantai-rantai makanan karena jaringnya ada banyak sekali. Semakin kompleks jaring-jaring makanan menunjukkan semakin kompleks aliran energinya. Jaring-jaring makanan ini kan merupakan bentuk rantai makanan yang kompleks. Jadi nggak cuma satu jalur, misalnya gini, ada tanaman padi, padi dimakan belalang, kemudian dimakan belalang, dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, misalnya kayak gitu. Nah ternyata yang makan padi ini nggak cuma belalang, tapi ada juga misalnya padi dimakan manusia. Gitu. Terus ada lagi padi dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Kayak gitu. Nah itu kekomplekan itulah yang disebut sebagai jaring makan. Terjadinya kestabilan komunitas dan kestabilan ekosistem berarti jika ada salah satu spesies yang hilang dalam jaring-jaring makanan, maka diharapkan masih tetap bisa berjalan. Karena kalau sampai di rantai makan ini ada satu saja yang hilang karena punah atau karena sebab yang lain, maka dapat apa? Dapat berpengaruh terhadap kondisi pada tingkat trafik yang berada di atasnya. Misalnya, kan pada awalnya padi dimakan belalang. Lah, belalangnya ini kan dimakan tikus, misalnya kayak gitu. Karena petani menyemprot belalang ini pakai pestisida, akhirnya tikus kan kehilangan sumber pakannya. Dia nggak makan belalang lagi, malah dia langsung malah nyerang ke tanaman padinya, misalnya kayak gitu. Kemudian sebaliknya, jika jaring-jaring makanan itu sederhana, jika salah satu spesies hilang, maka aliran energi dan aliran makanan akan menjadi kacau seperti yang diceritakan Bu Leli tadi. Kalau jaringnya kompleks, maka bisa digantikan oleh yang lain, oleh eh, makhluk hidup yang lain gitu. Misalnya kalau nggak ada belalang bisa digantikan ulat. Atau misalnya kalau nggak ada eh, apa padi bisa digantikan oleh misalnya produsen yang lain, ada jagung misalnya seperti itu. Jadi tidak akan berpengaruh signifikan ketika jaring itu semakin kompleks, jaring-jaring makanan itu semakin kompleks karena ada yang ganti gitu. Tapi kalau jaringnya itu terlalu simpel, hanya berupa rantai, satu rantai. Kalau ada satu saja mata rantai yang terputus, maka akan impactnya besar sekali untuk mata rantai yang lain. Nah ini contoh dari jaring-jaring makanan yang kompleks. Misalnya ini ada tumbuhan bunga, ada belalang makan bunga. Kemudian ternyata ada yang lain yang memanfaatkan tanaman bunga ini, misalnya burung makan bijinya. Ternyata kelinci juga suka bunga, tikus juga bisa makan bunga. Lah, ini semuanya bisa berperan sebagai konsumen pertama dalam jaring ini. Sehingga jika ini hilang kan masih ada yang lain yang menggantikan sebagai konsumen satu. Gitu. Terus ini belalang dimakan oleh laba-laba misalnya. Kemudian laba-laba dimakan burung kecil dimakan oleh burung elang, atau burung kecil langsung dimakan oleh rubah. Kemudian kelincinya dimakan oleh rubah, kelinci juga bisa dimakan oleh elang, tikus juga bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh rubah. Lah, ini kan bisa saling menggantikan. Semisal rubahnya nggak ada, masih ada konsumen puncaknya berupa burung elang. Gitu. Dan ini sama juga. Ini namanya jaring makanan. Ini piramida ekologi. Piramida ekologi itu apa? Piramida yang menggambarkan kondisi eh, suatu struktur ekologi yang ada di suatu ekosistem. Misalnya di sini
jenisnya piramida jumlah. Piramida jumlah itu apa? Bahwa pada kebanyakan komunitas yang normal, jumlah tumbuhan itu selalu lebih banyak daripada organisme herbivore. Jadi kalau di piramida jumlah ini, yang paling banyak jumlahnya adalah tumbuhan sebagai produsen, kemudian semakin ke atas jumlahnya akan semakin sedikit. Jadi produsen jumlahnya akan jauh lebih banyak dari konsumen satu. Konsumen satu akan lebih banyak daripada konsumen dua. Konsumen dua akan lebih banyak dari konsumen puncak. Itu maksudnya piramida jumlah. Selain piramida jumlah ada juga yang namanya piramida biomasa. Nah, bentuknya gimana piramida biomasa ini? Piramida biomasa ini jumlah yang sederhana kurang membantu dalam memperagakan aliran energi dalam ekosistem. Nah, penggambaran yang lebih realistik dapat disajikan lewat piramida biomasa. Apa itu piramida biomasa? Kita lihat dulu, biomasa itu apa? Ukuran berat materi hidup di waktu tertentu atau berat keringnya makhluk hidup itu. Gitu. Berat kering itu seperti apa? Beratnya komponen dari makhluk hidup setelah kandungan air dalam tubuhnya dikeringkan. Itu namanya biomasa. Nah, untuk mengukur biomasa di setiap tingkat trofik, maka rata-rata berat organisme ini harus diukur, kemudian barulah jumlah organisme di tiap tingkatan ini diperkirakan. Fungsi piramida biomasa apa? Untuk menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme pada habitat tertentu yang diukur dalam gram atau satuan berat. Untuk menghindari kerusakan habitat, maka biasanya hanya diambil sedikit sampel yang dapat diukur. Kemudian total seluruh biomasa akan dihitung. Nah, dengan pengukuran seperti ini dapat diinformasikan, akan didapat informasi yang lebih akurat tentang apa yang terjadi pada suatu ekosistem. Bagaimana bentuk piramida biomasanya? Biasanya sama kayak piramida jumlah. Yang bagian bawah itu jauh lebih besar adalah biomasa dari tanaman, kemudian atau produsen, kemudian konsumen satu, konsumen dua sampai ke konsumen puncak. Nah, untuk energi gimana? Energi juga sama bentuknya dengan yang piramida jumlah, semakin ke atas semakin kecil. Seringkali piramida biomasa ini dipakai untuk apa? Karena banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa seringkali piramida biomasa tidak selalu memberi informasi yang kita butuhkan tentang ekosistem tertentu. Lain dengan piramida energi, yang piramida ini dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan pada waktu yang sangat lama. Nah, piramida energi ini mampu memberikan gambaran yang paling akurat dibandingkan piramida yang lain terkait dengan aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi, terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut pada setiap tingkat trofik. Artinya apa? Jadi semakin ke atas energi, piramida energi akan semakin sedikit jumlahnya. Gitu. Lalu apa yang menyebabkan pada tiap tingkatan-tingkat trofik itu energinya semakin berkurang? Karena sebabnya ini, yang pertama adalah karena hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap atau dimakan oleh tingkat trofik yang selanjutnya. Tidak semua tumbuhan itu dimakan oleh karnivor, tapi pasti nyisa, entah itu akarnya, tangkainya, atau kulitnya, misalnya kayak gitu. Sorry, tidak semua tumbuhan itu dimakan oleh herbivore ya, bukan karnivor. Herbivore itu kan yang pemakan tumbuhan. Jadi kalau semisal kelinci gitu mau makan rumput, kan nggak mungkin semua rumput itu dimakan habis di tempat itu. Tapi kan pasti masih menyisakan misalnya akar rumputnya gitu, atau bahan yang keras yang nggak bisa dimakan oleh kelinci. Sama belalang juga kan hanya mengambil daunnya aja. Kalau batangnya dia kan nggak pedas gitu giginya. Gitu. Misalnya kayak gitu. Yang kedua adalah beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Karena makanan yang dimakan oleh hewan, baik itu
konsumen tingkat 1, 2, 3 sampai puncak, enggak semuanya bisa diserap oleh tubuh gitu kan. Pasti setelah diserap di usus ada yang dibuang. Dalam bentuk apa? Bisa jadi kotoran, air kencing atau urin dan sebagainya. Yang ketiga adalah karena hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme. Sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Jadi bahan makanan yang diserap oleh tubuh itu ada yang disimpan untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup, tapi ada juga yang disimpan untuk digunakan sebagai sumber energi melalui proses yang namanya respirasi seluler. Jadi pada respirasi seluler ini energi-energi atau bahan organik yang tersimpan di dalam tubuh yang sudah dikumpulkan dalam setelah makan gitu kan, itu dibongkar lagi sama sel lewat proses yang namanya respirasi seluler. Di mana terjadinya? Terjadinya adalah di mitokondria. Hasilnya apa pembongkaran itu? Hasilnya adalah energi yang nanti digunakan untuk melakukan aktivitas. Oke, sampai di sini dulu kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Leli di sesi perkuliahan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh fakultas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.